Oke, selamat sore para pemirsa. Saya yang kebetulan lagi berada di Lubuk Larangan, ikan banyak Nagari Pandam Gadang, yang mana Lubuk Larangan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang dimiliki oleh Nagari Pandam Gadang yang cukup ramai juga dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai pelosok, bahkan ada yang juga datang dari luar pulau, seperti contoh ada dari Pulau Jawa. Sejarah tentang Lubuk Larangan ini memang cukup unik ya. Dan Lubuk Larangan ini dulunya dikeramatkan oleh seorang syekh yang bernama Haji Jami, yang lahir pada tahun 1810. Jadi pada usianya 40 tahun, tepatnya pada tahun 1850, bersama beberapa orang tokoh masyarakat Pandam Gadang ketika itu, berkumpul dan bersepakat untuk menjadikan kawasan ini sebagai zona konservasi. Artinya untuk pengembangbiakan ikan yang dengan jenisnya ikan garyang. Ikan garyang merupakan ikan yang sudah sangat terkenal mulai semenjak zaman-zaman kerajaan dulu, dan juga memiliki beberapa nama dan terdapat juga di beberapa tempat. Kalau di Riau, ikan garyang ini dinamakan ikan lomak, yang harganya juga cukup fantastis. Dan di Pulau Jawa ini dinamai ikan dewa, karena ikan dewa ini merupakan makanan favorit para raja-raja pada zaman dulu. Kenapa raja-raja menjadikan ikan garyang ini sebagai makanan favoritnya? Karena ikan garyang ini memiliki kelebihan, ya, di samping rasa lezat pada dagingnya, pada kulit atau sisik ikan garyang itu mengandung suatu zat yang dapat merangsang pertumbuhan hormon. Jadi inilah yang diyakini dulu oleh para raja-raja untuk menjaga dan mengimbangi stamina-nya. Nah, di saat raja-raja tersebut, ya, ketika memiliki beberapa orang selir di samping permaisuri yang sudah dimilikinya. Jadi untuk mengimbang stamina, para raja-raja pada zaman dulu, karena suplemen-suplemen yang sekarang banyak beredar, pada zaman itu kan belum ada. Jadi raja-raja mengkonsumsi ikan garyang ini sebanyak mungkin, terutama pada kulit atau sisiknya. Jadi Syekh Haji Jami pada tahun 1850 bersepakat dengan tokoh masyarakat, ya, untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan konservasi yang dilarang untuk ditangkap secara bebas, bahkan tidak pernah ditangkap ikan. Ya, di sekitar kawasan ini tidak pernah ditangkap. Dan perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di mana pada tahun 1850 itu jumlah masyarakat Pandam Gadang, ya, dihitung mulai dari Jorong Kota Panjang sampai ke Kota Marapak, dan dari Sungai Mangkirai ke Kampung Patai, itu jumlahnya persis sama dengan angka tahun tersebut, yaitu sejumlah 1850. Jadi Syekh Haji Jami dengan kemampuan ilmu yang dia miliki, dia mendatangkan bibit ikan secara gaib sebanyak 1850 ekor, sama persis dengan jumlah penduduk Pandam Gadang ketika itu. Jadi bibit sebanyak 1850 itulah yang disebar di dalam Lubuk Larangan ini. Nah, jadi konon cerita, ini menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa pertumbuhan atau perkembangbiakan ikan di dalam kawasan ini itu mengikuti jumlah penduduk masyarakat di Nagari Pandam Gadang. Kalau seandainya hari ini jumlah penduduk Pandam Gadang berjumlah 6.040 jiwa, ikan yang ada di sini
tidak akan lebih 1 ekor pun dari jumlah tersebut. Nah, inilah mitos atau sejarah yang kami terima secara turun-temurun. Dan juga Syekh Haji Jami ini sangat erat kaitannya dengan Bapak Republik kita. Nah, jadi sangat erat sekali karena Syekh Haji Jami ini adalah kakek kandung daripada Tan Malaka. Nah, Syekh Haji Jami memiliki seorang anak yang bernama Rangkesinah. Rangkesinah ini adalah ibu daripada Tan Malaka. Jadi ketika Tan Malaka kecil, Syekh Haji Jami inilah yang mendidik atau mengajari baik itu silat termasuk mengaji. Nah, Syekh Haji Jami ini, di mana Syekh Haji Jami pada usianya yang 10 tahun, menginjak 10 tahun itu sudah hafis Al-Quran dan juga menguasai beberapa seni bela diri. Jadi inilah yang menjadi bekal bagi Tan Malaka untuk kemana saja, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun ketika dia melangkah atau bepergian ke suatu tempat, karena dia mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi. Nah, karena berbekal ilmu yang diturunkan oleh Syekh Haji Jami. Syekh Haji Jami pun juga namanya diabadikan oleh masyarakat Pandam Gadang pada sebuah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf daripada Tan Malaka. Demikian pemirsa ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif bagi masyarakat untuk tetap melestarikan dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.